Setelah membahas masa depan dari Eros, sekarang saatnya kita akan ngebahas bagaimana masa depan dari seorang Dan Whitman setelah ditinggal Cersei secara mendadak di akhir film Eternals. Dan Whitman sendiri tidak banyak mengambil bagian di film Eternals. Eternals sendiri hanya pengenalan sisi manusianya saja sebelum ia memegang Ebony Blade dan juga nanti akan menjadi sosok kuat bernama Black Knight. Meskipun begitu, kehadiran Dan Whitman di Eternals sangat berarti untuk konektivitasnya ke proyek-proyek MCU selanjutnya. Jelas level dari Dan Whitman bukan sembarangan guys. Pertama muncul ia sudah ada di filmnya Eternals yang sangat kuat. Eternals mengatur motivasinya untuk menjadi makhluk yang sangat kuat di kemudian hari. Semua itu akibat Cersei kekasihnya ditarik paksa oleh Arishem the Judge karena dianggap melawan Celestials. Jadi sekarang kita tahu kalau kebucinan dari Dan Whitman menjadikan ia menjadi manusia yang lebih kuat lagi di kemudian hari. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana masa depan dari Dan Whitman ke depannya setelah mengangkat Ebony Blade. Oh iya, kalau kalian semuanya pengen kenal lebih dekat lagi dengan sosok Black Knight atau Dan Whitman ini, bisa kalian tonton video asal-usul Black Knight di video lama kita ya guys. Karena kali ini kita tidak lagi banyak membahas asal-usulnya. Post credit scene dari Eternals memperlihatkan Dan Whitman memutuskan mengangkat Ebony Blade setelah sekian lama hanya ia simpan saja di rumahnya. Oh ya, Ebony Blade ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga Whitman ya guys. Jadi saat ini giliran generasi Dan Whitman lah yang memegang warisan tersebut. Tapi memang seorang Dan Whitman selama ini mengabaikan pedang tersebut karena tidak ada alasan yang benar-benar urgen kenapa ia harus memegang pedang aneh itu. Di akhir film Eternals ketika berbincang dengan Cersei, Dan Whitman sempat ingin mengatakan kebenaran tentang dirinya dan juga silsilah keluarganya guys. Tapi tidak sempat mengatakannya, Cersei tiba-tiba sudah ditangkap oleh Arishem the Judge. Tentu sejauh ini, Marvel akan menyimpan rahasia Dan Whitman ini sampai ke film-filmnya di masa depan. Tapi kalau kalian pengen tahu, berdasarkan komik, Dan Whitman adalah orang yang mewarisi identitas Black Knight ataupun senjata Ebony Blade yang sudah turun-temurun pada generasi berikutnya sejak zaman Raja Arthur. Nah, pada zaman itu yang menjadi Black Knight pertama adalah kesatria abad pertengahan bernama Sir Percy of Scandia. Sir Percy of Scandia ini merupakan leluhur dari seorang Dan Whitman. Nah, dari silsilah inilah turun-temurun terus hingga ke paman Dan Whitman yang bernama Nathan Garrett. Sebelum kematiannya, Nathan Garrett pamannya Dan Whitman ini memberikan Ebony Blade dan kini Dan Whitman lah yang memegang nama besar dari Black Knight. Kalau kita melihat sejauh ini MCU tidak terlalu sering membuat asal-usul karakter komik yang sudah terkenal, tampaknya silsilah keluarganya sama saja seperti yang ada dalam komiknya guys. Nah, di era ini Dan Whitman yang mewarisi Black Knight. Namun karena ia adalah seorang profesor ataupun orang pintar yang juga tertarik dengan warisan luhur, tampaknya di Eternals adalah proses dirinya mempelajari dunianya tersebut, apakah nantinya ia memutuskan menjadi Black Knight ataupun tidak. Nah, di komik setelah Dan Whitman menjadi Black Knight, dia juga menjadi anggota tetap dari Avengers loh guys. Nah, di live actionnya tampaknya tidak jauh berbeda nantinya. Pada akhirnya, Dan Whitman akan mengisi kekosongan Avengers saat ini. Jadi sudah kebayangkan bagaimana kerennya Avengers di masa depan. Tapi sebelum semua itu, jelas perjalanan Dan Whitman tidak akan semulus itu. Misinya menggunakan warisan itu karena ingin menyelamatkan Cersei tentunya. Nah, di dalam komiknya, hubungan Black Knight dan juga Cersei juga terkenal cukup rumit. Ebony Blade yang dipegang oleh Dan Whitman itu adalah salah satu senjata paling mematikan di universe-nya Marvel. Bahkan sampai saat ini, belum ada yang tahu pasti seberapa besar level maksimal dari Ebony Blade. Seorang Dan Whitman saja tidak akan sanggup menguasai secara penuh pedang dari Ebony ini. Sejarah dan juga asal-usul dari Ebony Blade ini sendiri memang sangat keren. Ebony Blade ditempa langsung oleh Sir Percy of Scandia dari batu meteor, lalu diberikan ajian sihir terkuat oleh penyihir yang bernama Merlin. Secara garis besar, Ebony Blade ini sebenarnya adalah pedang kutukan. Nah, pedang ini adalah kutukan dari semua korban yang pernah ditebas oleh Sir Percy of Scandia. Sehingga jelas ada dampak yang terjadi ketika seseorang memegang pedang ini. Faktanya, tidak semua orang bisa memegang pedang ini loh guys. Yang jelas-jelas bisa memegangnya adalah pewaris sah ataupun darah turun-temurun karena kutukan tersebut mengalir sejak Black Knight yang pertama. Dampak yang ditimbulkan bagi pewaris pedang ini adalah lambat laun Ebony Blade akan merusak jiwa pemegangnya. Sehingga pada akhirnya karena kutukan tadi, pemegang pedang ini akan haus akan darah lalu mencari korbannya secara terus-menerus. Nah, untuk seorang Dan Whitman di versi live action ini jelas ia harus memiliki penawar agar tidak dikendalikan oleh Ebony Blade. Makanya masuk akal dengan pekerjaannya sebagai profesor di bidang sains. Kita berteori selama ini Dan Whitman juga mencari penawar tersebut. Ia di sini mencari cara agar apa yang terjadi oleh leluhurnya tidak terjadi juga kepada dirinya.
Baik Cersei ataupun Whitman selama ini tidak jujur dengan identitas asli mereka. Sprite lah yang akhirnya memberitahukan identitas Eternals kepada Whitman. Sejak kejadian di film Eternals, Cersei akhirnya jujur siapa dirinya sebenarnya. Sedangkan untuk Dan Whitman belum. Misteri identitas dari Dan Whitman tampaknya akan menjadi kejutan besar untuk Cersei nanti di project Eternals selanjutnya. Namun sebelum itu, Dan Whitman sendiri akan berpetualang di film lainnya dulu. Film apa itu? Nah sekarang, mari kita balik ke post-credit scene dari Eternals. Ketika Dan Whitman membuka peti Ebony Blade sambil memegangnya, tiba-tiba di belakangnya ada suara seorang pria yang dikonfirmasi langsung kalau itu adalah Blade versi Mahershala Ali. Jujur saja, tidak diperlihatkannya Blade di post-credit scene ini memang kurang memuaskan menurut kita guys. Penerapannya memang sedikit buruk. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang informasinya tidak bisa diserap oleh semua orang. Bahkan kalau sutradara Chloe Zhao tidak mengkonfirmasi langsung kalau itu adalah The Blade, tidak ada yang tahu sama sekali dengan suara tersebut. Jadi, pesan yang disampaikan sedikit buruk menurut kita. Andai saja wajah dari Blade dimunculkan sedikit saja di momen ini, maka hype-nya jelas akan sangat luar biasa. Tapi sekarang mari kita lupakan, dengan hadirnya Blade di belakang Mr. Whitman, maka masuk akal jika kita berharap kalau Dan Whitman juga bergabung ke dalam film pertama dari Blade versi MCU. Blade sebagai pemburu vampire menyadari adanya Ebony Blade dan sudah mengamati jauh-jauh hari. Nah, pedang tersebut dapat berguna untuk memburu vampire tapi juga bisa mengakibatkan kekacauan lain. Jadi, di momen ini Blade melihat Dan Whitman membuka peti tersebut. Blade kemudian yang merasakan aura dari Ebony Blade langsung ke lokasi lalu melihat Whitman siap menggunakan pedang tersebut. Setelah meneliti seorang Dan Whitman sekian lama, maka wajar bagi Blade menanyakan, "Apakah kamu yakin sudah siap Mr. Whitman?" Dari pertanyaan ini, maka Blade jelas akan membantu Dan Whitman mengendalikan Ebony Blade. Blade yang banyak tahu tentang dunia mistis akan menuntun Mr. Whitman dengan warisan yang dipegangnya. Blade nantinya bisa sebagai mentor sekaligus sahabat bagi Dan Whitman. Baru-baru ini supervisor VFX dari Eternals Stephanie Carretti juga memberikan informasi besar bahwa Ebony Blade akan hadir di film Blade. Memang tidak disebutkan kalau Dan Whitman juga ikut langsung bergabung di film tersebut. Tapi kalau kita melihat Ebony Blade sudah di tangan Dan Whitman di akhir dari Eternals, maka cukup masuk akal kalau Dan Whitman juga terlibat dalam film tersebut. Kalau di dalam komiknya, Blade juga Blade tergabung dalam kelompok yang bernama MI13 yang ditugaskan memburu kekuatan magis dan juga seputar vampire. Jadi kuat dugaan kita kalau film Blade juga proses Dan Whitman menjadi Black Knight sesungguhnya dan memulai petualangannya di Marvel Universe dan pada akhirnya akan menuntunnya menemukan Cersei. Selain MI13, kita juga menduga kalau nantinya Dan Whitman juga tergabung dalam kelompok Dark Avengers yang disebut dengan Midnight Suns. Melihat banyaknya unsur karakter berbau vampire yang baru muncul di MCU Phase 4 ini, kita yakin kalau Marvel saat ini sedang mempersiapkan dunia vampire di MCU. Kalau kalian sadar, saat ini ada beberapa karakter yang sering berhubungan dengan vampire. Mereka adalah Blade, Black Knight, Moon Knight, dan yang terakhir yaitu datang dari Spider-Verse tentu saja Morbius. Nah, sejauh ini kita bisa melihat ada potensi besar kalau MCU sudah mengarah ke dunia vampire dan bukan mustahil villain besar yang selanjutnya berhubungan dengan dunia vampire dan juga mistis. Belum lagi kalau karakter Punisher dan juga Ghost Rider benar akan join ke MCU secepatnya, maka dugaan kita akan semakin kuat. Seorang Doctor Strange juga adalah kunci yang menyatukan tim Midnight Suns ini. Midnight Suns adalah kelompok superhero supranatural. Midnight Suns juga sering menghadapi superhero mistis dan juga berhubungan dengan Darkhold Wanda beberapa kali. Kalau kita melihat Darkhold juga sudah hadir di MCU, kelompok ini jelas cepat atau lambat akan segera terbentuk. Dan Whitman ataupun Black Knight memang bukan anggota Midnight Suns kalau di dalam komiknya, tapi jalan ini bisa saja diadaptasi langsung oleh MCU. Semua itu bisa saja terjadi mengingat Black Knight adalah bagian dari karakter supranatural di MCU saat ini. Kalau kita melihat Blade menyapanya, besar kemungkinan kalau mereka akan menjadi pemburu vampire di fase selanjutnya. Jelas sangat menarik kalau kita menyaksikan Blade dan juga Black Knight akan team up dengan Moon Knight hingga Morbius Jared Leto yang akan tergabung membantu kekacauan super villain vampires ke depannya. Lagi-lagi, Doctor Strange menjadi pemimpin yang sangat layak di dalam kelompok ini. Menurut produser dari Eternals yaitu Ned Moore, cameo suara Blade itu tidak dipilih dengan sembrono. Karakteristik Ebony Blade itu sama dengan vampirisme. Jadi sudah ada rencana besar untuk Dan Whitman dalam karir persuperheroannya. Yang paling terlihat juga, para pendekar pedang Marvel komik akan segera bermunculan di MCU ke depannya.
Baik Black Knight ataupun Blade bisa saja muncul lebih cepat dari dugaan kita. Seorang Blade bisa saja muncul di ending Doctor Strange yang kedua. Seorang Dan Whitman juga bisa saja muncul di series Moon Knight, mengingat Stephen Grant juga pernah menjadi rekan kerja dari Dan Whitman di cerita komiknya. Yang jelas perjalanan dari seorang Black Knight masih sangat panjang di MCU. Untuk saat ini, ia hanya perlu digambarkan sedang dalam tahap mempelajari Ebony Blade hingga ia sanggup memikul tanggung jawab besar tersebut. Dan Whitman bisa bergabung dengan Avengers sesuai dengan komik, bergabung dengan Midnight Sun atau menjadi duo pemburu vampire dengan Blade. Tapi pada akhirnya Dan Whitman tetap pada misi awalnya adalah menemukan Cersei lalu menyelamatkan kekasih Eternals-nya itu. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masa depan dari Black Knight. Sebenarnya masih banyak sekali storyline yang terkait dengan Eternals dan tentu akan kita bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.